Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu tahapan pada cloning gen, yaitu isolasi mRNA dan sintesis cDNA. Berikut ini adalah bagan dari cloning gen. Saya rasa kalian sudah cukup familiar dengan bagan ini. Ada muncul beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana sih kita mendapatkan atau mengisolasi DNA yang kemudian akan kita masukkan ke dalam proses cloning. Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mengisolasi mRNA, kemudian kita akan proses menjadi cDNA, dan cara yang kedua adalah mengisolasi genomik DNA atau urutan DNA yang lengkap. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang isolasi mRNA, sedangkan untuk isolasi genomik DNA akan dibahas pada video selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih detail tentang isolasi atau ekstraksi mRNA, saya akan singgung sedikit tentang konsep dari materi genetik yang disebut dengan central dogma, di mana pada central dogma disebutkan bahwa DNA itu ditranskripsi menjadi RNA, kemudian RNA akan ditranslasi menjadi protein. Inilah suatu proses yang disebut dengan ekspresi gen. Kemudian awalnya para peneliti bioteknologi hanya memahami konsep ini. Tapi ditemukanlah konsep baru pada tahun 1958 bahwa ternyata RNA itu bisa dirubah menjadi DNA dengan suatu proses yang disebut dengan reverse transkripsi. Mungkin inilah yang juga mendasari mengapa pada cloning gen kita bisa mulai dengan cara mengisolasi RNA, khususnya mRNA. Dasar pemikirannya seperti ini ya. Jadi misalnya ya, kita ingin memproduksi protein, khususnya di bidang farmasi, yang dapat digunakan untuk proses pengobatan. Misalnya yang sering saya pakai contohnya adalah insulin. Kita ingin memproduksi insulin manusia, tetapi di luar tubuh manusia, yaitu dengan menggunakan bakteri. Nah, kita sudah tahu proteinnya, insulin, kemudian urutan basa nukleotida yang mengkode protein yang ada di RNA juga sudah diketahui ya, sehingga kita bisa cloning. Namun masalahnya, kalau kita cloning pakai RNA, RNA ini sifatnya tidak stabil. Sangat rentan dengan degradasi ya, jadi sangat tidak stabil sehingga sangat sulit untuk dilakukan proses cloning. Oleh sebab itu, RNA ini harus diubah kembali menjadi DNA, di mana DNA ini sifatnya jauh lebih stabil sehingga memungkinkan untuk dilakukan cloning. Ringkasnya seperti ini ya. Jadi jaringan diekstraksi mRNA-nya, kemudian dilakukan proses reverse transkripsi dengan bantuan enzim reverse transkriptase serta DNTP sehingga terbentuk single stranded atau untai tunggal DNA ya. SS ini adalah single stranded. Kemudian kalau kalian ingat DNA itu kan untai ganda ya. Kalau RNA dia untai tunggal, kalau DNA untai ganda. Nah, ketika kita sudah berhasil mendapatkan untai tunggal dari DNA ini, kemudian kita perlu membuat atau mensintesis untai pasangannya, untai kedua, dengan bantuan DNA polimerase. Selain itu, RNA yang tadinya menjadi template itu perlu dihilangkan, misalnya dengan bantuan enzim RNase atau larutan alkali. Setelah kita mendapatkan double-stranded cDNA, cDNA ini adalah complementary DNA. Complementary DNA itu maksudnya adalah urutan DNA yang diperoleh dari proses reverse transkripsi.
Nah, setelah mendapatkan cDNA ini ya, kemudian kita bisa lanjutkan ke proses cloning berikutnya, dimasukkan ke dalam vektor, kemudian ditransformasikan ke bakteri, dan seterusnya. Mengapa yang diisolasi adalah mRNA, bukan tRNA atau rRNA? Salah satu alasannya adalah karena pada mRNA itu ada struktur yang disebut dengan ujung atau ekor poli A. Jadi di ujungnya ini isinya adenin, 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 dan seterusnya. Nah, ini memudahkan untuk proses penarikan atau isolasi dari mRNA ini, yaitu dengan bantuan dari oligoditi. Jadi oligoditi itu adalah polimer dari timin ya. Kalau kalian ingat konsep dari materi genetik, adenin akan berikatan dengan timin. Oke, detailnya seperti ini. Ini misalnya kalian lihat yang nomor 1, ini adalah kromatographic column. Kemudian di dalamnya adalah fase diam, yaitu matriks selulosa yang berikatan dengan oligoditi. Setelah itu ditambahkan dengan larutan yang berisi total RNA. Maksudnya total RNA itu adalah larutan yang berisi mRNA, rRNA, dan tRNA. Dimasukkan ya ke dalam kolom, kemudian ditambahkan terus larutan NaCl. Sehingga yang keluar nanti adalah RNA dan tRNA saja, karena mRNA yang warna pink ini terikat dengan oligoditi yang ada di dalam fase diam. Nah, kemudian kita mau mendapatkan mRNA saja dengan cara menambahkan air. Jadi air ini akan melepas ikatan oligoditi dengan mRNA sehingga kita mendapatkan mRNA yang murni. Cara lainnya ini menggunakan oligoditi yang telah ditempelkan dengan magnet ya. Jadi secara ringkas ya, ini di larutan dalam tabung ini sudah ada dapar untuk mencuci atau wash buffers, di mana di sini juga sudah ada mRNA yang berasal dari jaringan yang di atas ini ya. Kemudian dari luar itu ditempelkan dengan magnet, maka butiran-butiran oligoditi akan menempel di dinding ini, dan butiran oligoditi ini sudah berikatan dengan mRNA yang punya struktur ujung poli A, sehingga dengan mudah kita bisa menghilangkan supernatannya yang berisi komponen-komponen atau senyawa-senyawa pengganggu atau yang tidak diinginkan. Kemudian bisa ditambahkan dengan dapar elusi, di mana dapar elusi ini akan melarutkan mRNA dan butiran-butiran dari oligoditi dapat dikeluarkan dengan magnet juga sehingga kita memperoleh mRNA yang murni. Kalau kita sudah dapat mRNA yang murni, untuk dilanjutkan ke proses dari cloning gen, kita perlu buat atau sintesis terlebih dahulu yang disebut dengan complementary DNA atau cDNA yang sudah sempat saya singgung di awal. Bagaimana caranya? Ada 2 tahapan ya. Yang pertama adalah reverse transkripsi untuk mendapatkan untai pertama dari cDNA dengan bantuan primer. Jadi harus ada primer oligoditi. Di sini primer ini fungsinya untuk mengawali proses reverse transkripsi. Kemudian ada bantuan dari enzim reverse transkriptase. Dan juga perlu ditambahkan dari luar komponen basa nukleotida A, T, G, dan C. Setelah proses reverse transkripsi selesai, maka akan terjadi hibridisasi antara cDNA dan mRNA ini yang di bawah. Tahapan yang kedua adalah pembentukan untai kedua dari cDNA, di mana template mRNA ini akan dihilangkan bisa dengan enzim RNase atau dengan dihidrolisis dengan larutan alkali, sehingga yang tersisa hanya
untai pertama atau untai tunggal dari cDNA. Nah, uniknya di bagian ujung atau ekor dari 3 aksen ini akan terbentuk ujung yang menyerupai hairpin loop. Dan ini dapat dimanfaatkan sebagai primer atau permulaan dari sintesis untai kedua dengan bantuan enzim DNA polimerase 1 dan basa nukleotida A, T, G, dan C ditambahkan dari luar. Setelah diperoleh ini ya, setelah diperoleh 2 untai sampai selesai di sini, kemudian ditambahkan enzim nuklease S1 untuk memotong bagian ujung ini. Sehingga hairpin loop-nya akan hilang atau terputus. Untuk mempermudah pembelajaran tentang sintesis cDNA, berikutnya saya akan menampilkan sebuah ilustrasi video dari Biotech Review. Berikut ini adalah mRNA yang telah kita purifikasi dengan ujung poli A atau adenin-adenin-adenin. Ujung poli A ini akan menempel dengan primer oligoditi dan dengan bantuan enzim reverse transkriptase akan terbentuk untai pertama dari komplementari DNA atau cDNA. Selanjutnya mRNA akan dihilangkan dengan larutan alkali atau enzim RNase. Dan pada bagian hairpin loop ini, kita mulai proses sintesis untai yang kedua, untai cDNA yang kedua dengan bantuan enzim DNA polimerase. Selanjutnya ditambahkan enzim nuklease S1 yang akan memberikan ujung tumpul dari untai ganda yang dibuat. Pada hasil akhirnya, kita akan memperoleh double-stranded atau untai ganda dari complementary DNA. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak.